Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang kaifiat atau cara mewiridkan surah Fatihah untuk menggapai segala hajat atau cita-cita yang kita inginkan. Insya Allah, bila kaifiah ini istiqomah kita amalkan, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah ini saya ambil dari kitabnya Al-Imam Ali Abu Hayy Al-Marzuki rahimahullah, ada di halaman 76 dan 77. Bahkan diterangkan di kitab Khazinatul Asrar di halaman 115 dan 116 bahwasanya bila kita mengamalkan Fatihah dengan cara seperti ini, maka insya Allah berfaedah pula untuk menarik rizki dari berbagai arah, untuk kemuliaan dunia juga akhirat, untuk keselamatan dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita, dan masih banyak lagi faidah-faidah yang akan kita dapatkan untuk membuka berbagai macam pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejahatan insyaallah. Supaya para sahabat lebih yakin dengan faidah yang saya sampaikan, saya akan mengajak sahabat untuk langsung membaca di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata Syekh Ali Abu Hayy Al-Marzuki, pengarang kitab ini, faidatun, ini satu faidah, liqada'i kulli marghubin, untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, wa naili kulli matlubin, dan mendapatkan segala sesuatu yang kita cari, yang kita dambakan. Caranya, taqra'ul fatihata, silahkan engkau membaca suratul Fatihah akibat subhi wa zuhri wal asri wal maghribi, sehabis surat subuh, zuhur, Asar dan Maghrib, 18 marrah, sebanyak 18 kali. Wa aqibal isya, dan setelah sholat isya dibacanya 28 marrah, 28 kali. Litukammila al-mi'ata, supaya engkau menyempurnakan bacaan Fatihah menjadi 100. Artinya sehari semalam berarti kita membaca wirid Fatihah sebanyak 100 kali. 18 tambah 18 tambah 18 tambah 18 tambah 28 berjumlah 100 kali. Tetapi mohon maaf, ada satu syarat dalam bacaan Fatihahnya. Dengan syarat kalau memungkinkan baca Fatihahnya dari Bismillah sampai Waladhdallin dibuat satu nafas. Yang bacanya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibuat satu napas. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, diputus-putus juga. Setiap ayat kita berhenti bernafas. Tapi kalau memungkinkan, dari Bismillah ke Alhamdulillah diwasolkan. Ada keterangan di kitab Faidul Qadir, juz ke-4, bahwasanya bila kita baca Fatihah dengan Bismillah diwasolkan ke Alhamdulillah, itu punya sir yang sangat agung. Ada rahasia yang sangat agung. Jadi bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau diputus-putus
dengan wasol bismillah ke alhamdulillah, itu tidak apa-apa. Kemudian setelah kita membaca bilangan tersebut, summa ba'daha taqulu salasan. Setelah selesai membaca Fatihah dengan bilangan tersebut, kita membaca doa ini sebanyak 3 kali. Untuk doanya supaya lebih jelas, maka lihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bisuratil Fatihah wa bisirril ladzi tawat alaihi suratul Fatihah an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa an taf'ala li. Nah, di titik sebutkan apa yang kita inginkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Doanya dibaca sebanyak 3 kali. Bagi sahabat yang ingin tahu artinya, maka lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim kepada junjungan kami yang bernama Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Wasallama, semoga pula Allah menambahkan keselamatan untuk baginda Nabi, keluarga dan sahabatnya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu bisuratil Fatihah, dengan keagungan surah Fatihah, wa bisirril ladzi tawat alaihi suratul Fatihah, dan dengan rahasia yang terkandung dalam surah Fatihah. Ang tusalliya wa tusallima, semoga engkau menambahkan rahmat ta'zim dan salam ta'zim ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarga sahabatnya. Wa ang taf'ala, semoga pula engkau mengabulkan li, kepadaku, kadza wa kadza, sebutkan yang kita inginkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga engkau menambahkan rahmat ta'zim kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Wasallama, semoga pula Allah menambahkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim kepada junjungan kami yang bernama Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Wasallama, semoga pula Allah menambahkan keselamatan untuk Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Itu arti daripada doa suratul Fatihah. Bagi sahabat yang kurang fasih membaca huruf Arab, maka lihat di layar HP tulisan dengan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bisuratil Fatihah wa bisirril ladzi tawat alaihi suratul Fatihah an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa an taf'ala li, sebutkan keinginannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Sahabat seperti itu, semoga Allah muliakan. Akan saya simpulkan jadi begini, supaya hajat yang kita inginkan, cita-cita yang kita dambakan seperti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk menelik rezeki dari berbagai arah. Juga kita agar selamat dari orang-orang yang berniat jahat, juga agar kita mendapat kemuliaan dari Allah, mulia dunia dan akhirat. Maka bacalah Fatihah sebanyak 18 kali sehabis sholat subuh, zuhur,
Asar dan Maghrib. Itu boleh dibacanya setelah kita baca wiridan sholat, baca doa setelah sholat, lalu kita mulai membaca Fatihah dengan cara seperti ini. Adapun habis Isya, bacanya kita 28 kali. Setelah selesai bilangan-bilangan tersebut, kita baca doa yang tadi ditulis di HP, dibacanya sebanyak 3 kali. Insya Allah, apabila kita istiqomah mengamalkan kaifiah seperti ini, Allah akan mengabulkan hajat kita dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang tutup, sebelum saya menutup dengan doa kafaratul majlis, mohon maaf saya akan menyampaikan dulu iklan tentang buku Majmu'atul Fawaid, juga silsilah keguruan. Barangkali ada sahabat yang berminat untuk memiliki buku Majmu'atul Fawaid beserta sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah, saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube, tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama, alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia. Juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadoroh atau membacakan tawasul bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid. Sangat bagus bila mengamalkan atau hadorohnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam sholat sunat hajat, antara lain sholat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga sholat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada sholat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam sholat sunnah, antara lain sholat sunat tahajud dan sholat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiat, sholawat Adrikni, sholat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadorahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mengucapkan suratul Fatihah, cara mengucapkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada aman-aman rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa
melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya juga, doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan, dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijarkan oleh Al-Habib Da'idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula ada salat sunat wafa'ud duyun, artinya salat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dan istiqomah, insyaallah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insyaallah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati, misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insyaallah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insyaallah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Daud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal, satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insya Allah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan
buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau dibebaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika min izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.